3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Langit dan bumi sudah mati, abadi. Saat ini, gunung-gunung binatang buas purba tidak bersuara, hanya aliran turbulen dari ruang kacau yang melonjak, dan tidak ada ruang bagi binatang purba yang kuat untuk bertahan hidup. Semua jatuh. Hati Qin Chen entah kenapa gila. Klan binatang purba di ruang ini terlalu menentukan. Dalam menghadapi krisis, 5 penguasa surga meledak bersama untuk memberikan kesempatan kepada kelompok etnis untuk melarikan diri. Sayangnya, mereka gagal. Mereka ditakdirkan untuk gagal sejak saat Tuhan Ilahi menerobos yang tertinggi. Tidak ada gunanya meledakkan diri sendiri. Supreme, membawa harta tertinggi. Terlebih lagi, masih ada orang-orang kuat yang memiliki harta mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, seperti Senglong Tianzun. Bagaimana binatang luar angkasa kuno bisa melawan tanpa kekuatan tertinggi? Mungkin, tidak apa-apa jika master tertinggi lainnya datang. Binatang luar angkasa kuno masih bisa menggunakan arai untuk melawan. Namun, mereka menghadapi yang kuat yang dibuat oleh pekerja Dewa Tianzun, Master Kuil Tiangong, dan pengrajin kuno. Di depan kekuatan susunan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat susunan binatang purba di luar angkasa, saya khawatir itu tidak dapat dilawan. Qin Chen menatap pemandangan ini, sebuah kelompok etnis, sangat meroket, menakutkan. Keluarga binatang purba luar angkasa, di alam semesta tidak lemah, namun demikian, masih seperti kembang api, melintasi langit. Tentu saja, di hati Qin Chen, dia tidak mengasihani binatang buas kuno di luar angkasa. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Jika Anda ingin disalahkan, itu adalah kerjasama mereka dengan iblis. Tidak, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Faktanya, klan binatang purba luar angkasa belum dihancurkan. Meskipun 5 patung surgawi meledak, pemimpin klan dari klan binatang buas purba masih hidup. Selain itu, banyak pemuja dan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga binatang buas purba telah diterima oleh pekerja ilahi Tianzun di rumah harta karun. Ini bukan jatuh, tapi Qin Chen tidak tahu bagaimana dewa-dewa akan berurusan dengan mereka, tetapi dia tidak membutuhkan Qin Chen untuk memperhatikannya. Tuan Kuil, pada saat ini, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya pucat, dan beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Jika bukan karena karya Dewa Tianzun dan ledakan diri sebelumnya, mereka semua akan bernasib buruk, belum lagi pemusnahan total tentara. Tidak dapat dihindari bahwa 2 dari mereka akan jatuh. Bahkan jika Anda tidak jatuh, Anda akan terluka parah. Apakah kamu baik-baik saja? Tuhan melihat jalan. Saya akan baik-baik saja. Pengrajin kuno Tianzun menjawab dengan tergesa-gesa. Gat-gat mengangguk, itu bagus. Baru saja, ada banyak aktivitas di sini. Pasti ada orang-orang dari klan iblis yang mengawasi ruang di sekitar binatang purba. Jadi, kita harus bergegas. Dewa-dewa melihat ke bawah di bagian bawah matanya dan berkata, sebelum dewa-dewa itu meledak, masih ada nafas yang kuat dari surga antara langit dan bumi. Binatang purba luar angkasa memasuki Tao dengan daging dan menyempurnakan kekuatan sihir luar angkasa. Bahkan jika mereka meledak sendiri, esensi darah, aturan jalan dan ruang mereka masih akan tersebar di antara langit dan bumi, yang sangat bermanfaat bagi Anda. Anda dapat mencoba menyerapnya. Ya, pengrajin kuno itu dihormati dengan sangat gembira di wajah mereka. Menyerap esensi dari binatang buas purba. Secara alami, mereka tidak mau. Mereka bukan binatang purba. Tidak baik menyerap mereka. Tetapi aturan ruang yang mengambang di kehampaan perlahan diserap oleh aturan tertinggi alam semesta, dan secara bertahap melarikan diri. Sebelum aturan ruang ini sepenuhnya tersebar ke dalam aturan tertinggi alam semesta, mereka dapat meningkatkan pencapaian ruang mereka melalui persepsi. Tuan Kuil itu, kamu. Pengrajin kuno itu sibuk. Aku, tentu saja, punya urusan sendiri. Suara mendesing. Saat suara itu jatuh, sosok dewa bergoyang, dan menyapu langsung ke pegunungan binatang purba di ruang bawah. Dia mengulurkan tangan besar. Seluruh gunung hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan kemana-mana. Tampaknya Tuhan sedang mencari sesuatu. Haha,
Semuanya, rasakan aturan ruang dengan cepat. Pengrajin kuno Tianzun tertawa, dan kemudian memandang Qin Chen. Qin Chen, Anda juga merasa bahwa aturan ruang keluarga binatang buas kuno di ruang ini adalah hal yang baik. Suara itu jatuh. Master-master Tianzun 5 wakil aula kuno, telah menemukan tempat, menutup mata untuk merasakan. Bocah Qin Chen, kamu tidak cepat menyerap. Ini semua hal yang baik. Para idiot ini tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya memetik biji wijen dan kehilangan semangka. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong sangat bersemangat untuk berteriak saat ini. Qin Chen menatap Hong Huang Zulong dengan curiga. Apakah perlu untuk menjadi begitu bersemangat? Tuan Qin Chen, yang disebut keluarga binatang purba luar angkasa ini, jika saya menebak dengan benar, itu harus menjadi keturunan dari binatang buas kuno yang kacau, milik keturunan roh Taichu kita. Meskipun darahnya tipis, masih ada kekacauan dalam tubuh. Selama kita menyerap kekuatan mereka, tubuh saya pasti bisa mengembun lebih kuat dan pulih lebih cepat. Terlebih lagi, esensi darah mereka sangat membantu hal lama. Mata Hong Huang Zulong bersinar dan bersemangat, dan dia sama sekali tidak menaruh rasa jijik pada Qin Chen di dalam hatinya. Bagaimana bisa binatang purba di ruang ini memiliki sejarah seperti itu? Hati Qin Chen bergerak. Wosh! Dia segera terbang ke depan dan duduk dengan lutut disilangkan. Dia menggerakkan dunia yang kacau sedikit. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat tersebar di kehampaan. Kekuatan dari banyak binatang buas purba yang tersebar di kehampaan kelompok binatang purba luar angkasa ini mengalir ke dunia yang kacau satu demi satu, dan dimakan oleh nenek moyang Hong Huang. Dan kekuatan esensi darah itu, debu Qin juga tidak melepaskan, terus-menerus diserap ke dalam tubuh leluhur suci sungai darah. Haha, keren, bagus. Di dunia yang kacau, baik Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu bersemangat dan meraung keras, menelan kekuatan yang ditinggalkan oleh 5 master surga setelah ledakan diri mereka. Nafas mereka terus-menerus kental dan menjadi semakin kuat. Bocah Qin Chen, cepatlah, percepat penyerapannya, jika tidak, kekuatan antara langit dan bumi akan ditelan oleh asal mula alam semesta. Melihat debu Qin perlahan menelan, Hong Huang Zulong agak cemas. Karena kekuatan ini berangsur-angsur menghilang di antara langit dan bumi. Ditelan oleh asal-usul alam semesta. Qin Chen mengerutkan kening. Atau bagaimana menurutmu? Yang mulia adalah orang yang kuat yang melampaui alam semesta dan jalan surga. Semakin kuat yang mulia, semakin besar tekanan pada alam semesta. Begitu yang mulia jatuh, kekuatan dari yang mulia akan kembali ke alam semesta dan diserap oleh alam semesta. Oleh karena itu, ketika Tuhan jatuh, langit dan bumi akan bersedih, sedangkan ketika yang mulia jatuh, langit dan bumi akan bergembira. Karena kekuatan yang mulia adalah tonik yang hebat bagi asal-usul alam semesta. Hong Huang Zulong mengerutkan bibirnya, tapi ini hanya makhluk surgawi. Kamu belum melihat jatuhnya yang tertinggi. Jika yang tertinggi jatuh, itu benar-benar gemuruh alam semesta. Takut akan ada fenomena aneh dalam ratusan sekitar jutaan mil. Cepat, bukan omong kosong, cepat percepat penyerapan, jika tidak, semua kekuatan ini bisa menghilang. Jalan Hong Zulong sangat dibutuhkan. Qin Chen melihat ke bawah di bagian bawah matanya, tetapi dia melihat bahwa dewa-dewa telah memasuki kedalaman pegunungan keluarga binatang buas kuno di ruang angkasa. Sementara pengrajin kuno Tianzun merasakan kekuatan ruang, dan segera mendesaknya dunia kacau untuk menyerap kekuatan di sekelilingnya. Sementara Qin Chen membantu leluhur suci Hong Huang Zulong dan Sui He menyerap kekuatan keluarga binatang buas kuno, dia juga duduk bersila, terus-menerus menyerap aliran kekuatan, memperkuat dirinya sendiri, dan memahami aturan ruang. Dalam hal aturan ruang, Qin Chen juga merupakan kelas atas di antara Terans. Namun, aturan luar angkasa dari makhluk luar angkasa kuno tidak diragukan lagi lebih mengerikan. Dalam proses menyerapnya, Qin Chen terus-menerus menyadari banyak hal. Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan bergulir melonjak, dan esensi darah serta kekuatan fisik dari binatang purba di ruang ini juga sangat meningkatkan Qin Chen. Sedikit kekuatan luar angkasa dengan cepat ditelan oleh debu Qin. Ketiga orang itu, seperti air penghisap ikan paus, dengan panik menyerap semua kekuatan di sekitar mereka. Dan ketika Qin Chen menyerap kekuatan antara langit dan bumi, dalam kehampaan gelap di luar dunia rahasia binatang purba di luar angkasa. Apa itu?
Bayangan hitam tiba-tiba muncul di sini, melihat ruang yang jauh di mana binatang purba itu berada, di mana langit berbintang yang semula mati berada. Ruang itu bahkan mengirimkan fluktuasi yang dahsyat. Bukan hanya bayangan hitam ini, tetapi juga tempat-tempat lain dari sini, di mana nafas dingin naik dan melihat ke tempat di mana binatang buas kuno berada. Itulah yang terjadi pada kehampaan binatang buas kuno di luar angkasa. Apakah ada pertempuran di antara binatang buas kuno di luar angkasa? Setan-setan kuat yang mengintai di sini memiliki pandangan ngeri di mata mereka. Tidak, itu harus dilaporkan ke leluhur sesegera mungkin. Segera, satu pesan demi satu, dari semua saluran, dengan cepat dikirim. Tentu saja, meskipun mereka menemukan perubahan di tanah rahasia binatang purba di luar angkasa, mereka tidak berani pergi ke sana sama sekali. Mereka hanya bisa tinggal di bintang yang jauh dan tidak berani bergerak. Di alam rahasia ruang binatang purba, Qin Chen, mereka masih gila untuk menyerap. Sekitar 1 jam kemudian, mereka semua membuka mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana nafas yang ditinggalkan oleh 5 dewa bisa hilang begitu cepat? Mereka semua melihat sekeliling dengan takjub. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 10 hari setengah bulan untuk patung surga jatuh dan nafas dalam tubuh menghilang sepenuhnya. Bahkan beberapa kekuatan aturan yang ditinggalkan oleh yang berkuasa dapat terukir dalam kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya kekuatan sumber yang akan menghilang dengan cepat. Tapi sekarang, hanya dalam 1 jam, nafas surga yang kuat di antara 5 binatang purba di ruang ledakan diri sebelumnya hampir menghilang. Tidak hanya asal-usulnya yang telah meninggal, tetapi juga kekuatan aturan, esensi darah dan tubuh semuanya telah hilang, dan bahkan bau darah telah menghilang. Apakah keluarga binatang purba luar angkasa ini begitu istimewa? Tidak jauh, Qin Chen juga membuka matanya dan pura-pura terkejut. Tidak ada jalan. Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu adalah 2 hal lama yang bisa makan terlalu banyak. Setelah beberapa saat, mereka akan menelan semua kekuatan. Qin Chen memiliki rahasia dunia yang kacau. Secara alami, itu tidak dapat dengan mudah diekspos. Dia hanya bisa berpura-pura bodoh di sana. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, dari gunung di bawah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, dan seluruh ruang bergetar hebat. Qin Chen dan mereka melihat ke bawah dengan tergesa-gesa dan melihat. Gunung-gunung di bawah terkoyak dan terus-menerus meledak. Bersamaan dengan ruang rahasia ini, mereka semua bergetar hebat. Bagaimana bisa? Qin Chen dan mereka semua ketakutan. Melihat ke bawah, mereka melihat bahwa pekerja Dewa Tianzun sedang memegang aula harta karun. Di aula harta karun, semua jenis rantai meledak. Di ujung rantai, ada nafas putih yang menyilaukan. Bau putihnya tidak besar, tetapi baunya menekan keempat sisi alam semesta. Ini, Qin Chen membuka matanya, dan nafas benda ini sangat mirip dengan jantung angkasa di Tianwu. Inilah asal-usul tempat rahasia binatang purba di ruang ini. Mereka terkejut. Asal-usul tempat rahasia itu. Qin Chen langsung mengerti benda apa ini. Itu harus menjadi asal mula sarang keluarga binatang buas kuno di langit dan bumi. Objek ini mirip dengan jantung ruang angkasa di tanah Tianwu, juga mirip dengan asal-usul surga keluarga manusia. Itu adalah inti dari kehampaan dari keluarga binatang purba luar angkasa. Tuan, apakah ini untuk mengambil inti kosong dari binatang purba di ruang ini? Qin Chen memukul lidahnya. Ambil. Saya mendengar kemarahan Tianzun karya ilahi. Cahaya asal langsung dikumpulkan olehnya ke dalam rumah harta karun. Begitu menghilang, kehampaan antara langit dan bumi mulai mengaum dengan keras. Gunung-gunung runtuh dan kehampaan mulai pecah. Ini adalah hasil dari hilangnya asal-usul dan penghancuran alam rahasia. Pada saat itu, Qin Chen telah melihat pemandangan ini di tempat rahasia langit laut meracuni dan Zun di gelombang hampa. Di bawah bimbingan Dewa Ilahi, Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan wilayah klan binatang buas kuno di luar angkasa, dan pada saat mereka baru saja pergi. Boom! Ledakan dahsyat itu tiba-tiba terdengar. Tempat di mana Qin Chen berdiri sebelumnya telah menjadi kosong. Partikel ruang angkasa yang menakutkan dan kekuatan yang runtuh memancar langsung keluar dan sepenuhnya menelan pegunungan tak berujung dan ruang ini. Mereka muncul di alam semesta, dan di mana mereka berada, dalam radius puluhan ribu mil, terjadi ledakan yang mengejutkan, seperti menyalakan kembang api yang sangat indah.
Ledakan yang menakjubkan memenuhi dunia dan dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang jauhnya ratusan juta mil. Apa itu? Ledakan di sini segera mengejutkan Ras dan orang-orang kuat di luar ruang yang lebih luas. Semuanya menatap dan terkejut. Mata telanjang dapat melihat bahwa ada lubang hitam di luar angkasa di alam semesta, dan banyak zat dikeluarkan dari lubang hitam tersebut, dan jaraknya ratusan juta mil. Gelombang kejut yang bergulung menggelegar pada mereka, tetapi mereka tidak dapat membahayakan mereka. Seluruh ledakan berlangsung selama 1/4 jam, dan semua kehampaan telah berubah menjadi kehampaan. Ayo pergi. Sengong Tianzun melihat sekeliling matanya, dan dengan senyum tipis, tubuhnya dalam sekejap, dan mereka pergi dengan debu Qin dalam sekejap. Sua. Tidak lama setelah mereka pergi, sosok itu tiba-tiba muncul di sini. Setelah melihat pusaran ruang, mereka sangat marah. Tempat rahasia klan binatang purba di luar angkasa telah runtuh. Mendesis. Sosok-sosok ini saling memandang dengan kengerian tak berujung pada pupil mereka. Ayo, kirim pesan ke kakekku. Satu demi satu pesan, seperti badai, dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Itu mengejutkan seluruh alam semesta dalam sekejap. Keluarga binatang purba ruang angkasa telah dihancurkan. Sekarang, Rana Iblis, dalam kehampaan kekacauan yang tak ada habisnya. Leluhur tua Iblis Yuan sedang berlatih dengan mata tertutup. Tapi saat itu, kakek, ini buruk. Ini buruk. Suara panik bergema di langit dan bumi. Kemudian, sosok yang menjulang tinggi melintasi kehampaan, dan tiba-tiba datang ke tempat di mana Yuan Mo kuno berada. Wajahnya ketakutan, suaranya bergetar dan ketakutannya tak tertandingi. Baru saja tertidur lelap, dan belum sempat memulihkan diri dan berlatih dengan baik, nenek moyang tua Iblis Yuan terbangun kembali. Hatinya kaget dan marah, tapi kali ini, dia tidak memarahi sosok yang menjulang tinggi itu, tapi hatinya tenggelam. Apa yang terjadi? Mungkinkah beberapa berita telah kembali dari tempat rahasia markas besar Tiangong? Mata leluhur Iblis Yuan meledak dengan cahaya dingin, dan buru-buru berkata dengan suara dingin. Sekarang yang paling penting adalah tempat rahasia markas besar Tiangong. Tidak ada berita selama beberapa hari. Hati Yuan Mo selalu menggantung, dan dia selalu khawatir tentang berita buruk apa yang akan keluar dari tempat rahasia markas besar Tiangong. Sekarang melihat sosok yang menjulang ini berjalan dalam kepanikan, pikiran pertama di hatinya adalah bahwa tindakan Sugu telah gagal. Tuan Yuan Mo, tidak, ini bukan tempat rahasia markas besar Tiangong. Sosok yang menjulang tinggi itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Apa? Bukankah ini berita tentang tempat rahasia markas besar Tiangong? Bajingan, nenek moyang tua Iblis Yuan, yang baru saja khawatir, langsung tenang. Dia menendang sosok yang menjulang tinggi dan berkata dengan marah, kamu sia-sia. Sebagai pemimpin klan Iblis Yuan, kamu akan terkejut dan bingung. Apa gayamu dan bagaimana masa depanmu? Ingat, sebagai orang kuat tingkat pemimpin sejati, kita harus melakukan runtuhnya gunung ajaib di wajah dan tidak berubah warna. Kamu tidak tahu. Hati Yuan Mo benar-benar lega. Baginya, selama itu bukan kegagalan dari tugas tertinggi, itu bukanlah kabar buruk. Sungguh, orang ini tidak stabil sama sekali. Bagaimana dia bisa mewarisi mantelnya di masa depan? Sayang sekali penguasa iblis jurang tidak tahu hidup atau mati dan di mana dia berada. Ya, kakek, sosok yang menjulang tinggi itu tidak panik sama sekali, dan hatinya yang tak bisa dijelaskan menjadi tenang. Di klan iblis, Lao Zu adalah otoritas sebenarnya. Karena leluhur tidak memperhatikannya, dia secara alami tidak perlu khawatir. Ayo, ada apa? Bingung? Leluhur Iblis Yuan bertanya dengan tenang. Itu adalah keluarga binatang luar angkasa kuno. Sosok yang menjulang itu sedang terburu-buru. Hewan purba luar angkasa. Di jantung leluhur Iblis Yuan, semacam perasaan dalam kegelapan tiba-tiba datang ke jiwanya dan membuat tubuhnya kaku. Ada apa dengan binatang buas kuno di luar angkasa? Kata leluhur Iblis Yuan. Sebelumnya, anggota klan kita yang bersembunyi di luar klan binatang buas kuno mengirim kembali pesan bahwa ada perang besar di tanah rahasia klan binatang buas kuno. Kata sosok yang menjulang tinggi itu. Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, Zudun tua dari setan Yuan sangat mengubah wajahnya. Roh jahat yang mengerikan bangkit dari langit. Dalam sekejap, seluruh lautan iblis mulai mengamuk, dan roh jahat yang mengerikan itu meledak dalam sekejap, bergetar selamanya. Bang,
Sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba terguncang, dan tanpa menunggu dia menstabilkan dirinya, Zudun tua dari Iblis Yuan menangkapnya dan meraung, apa yang terjadi dengan binatang purba di luar angkasa? Mengapa tidak membicarakan hal sebesar itu? Gagap, tidak berguna. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa yang terjadi di sini? Dia berkata, siapa yang masuk ke wilayah binatang purba di luar angkasa? Terlebih lagi, bagaimana dengan binatang buas kuno di luar angkasa saat ini? Tertinggi kuno virtual seharusnya tidak berada di klan binatang purba luar angkasa. Sekarang pemimpin klan binatang purba luar angkasa seharusnya adalah Su Kong Tianzun, pemimpin klan. Apa yang dia katakan? Nenek moyang tua Iblis Yuan meraung. Dengan kebijaksanaannya, dia segera tahu bahwa kali ini pasti terkait dengan persiapan makhluk tertinggi Sugu untuk menyerang tempat rahasia markas besar Tiangong. Sebuah hati menyebutkannya secara menyeluruh. Apakah Teran tahu bahwa Sugu Supreme telah beralih ke klan iblisnya dan meluncurkan serangan diam-diam ke klan binatang purba di luar angkasa? Jika demikian, Sugu, yang tertinggi, akan kembali dari keluarga manusia, dan dia pasti akan marah dan tidak akan melawannya. Sosok yang menjulang tinggi itu panik, leluhur, ini saya juga tidak tahu. Apa yang tidak kamu ketahui? Nenek moyang tua Yuan Demon sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Bukankah orang-orang kita ditempatkan di luar klan binatang buas kuno? Nenek moyang kita telah memberi mereka hak untuk menghubungi klan binatang buas kuno. Selama mereka masuk berhubungan dengan pemimpin klan kosong dari klan binatang buas kuno di dalam, mereka secara alami akan mengetahui situasinya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Leluhur tua Iblis Yuan sangat marah. Saat ini, dia hanya memiliki satu ide untuk menghentikan Sugu Supreme menyelinap ke surga. Jika wilayah ork antariksa kuno benar-benar diserang oleh Terrans, kemungkinan besar Terrans sudah mengetahui tentang kerjasama antara ork antariksa kuno dan iblis lainnya. Jika Sugu Supreme secara paksa menyerang tempat rahasia markas besar Tiangong, itu pasti akan menghadapi bahaya. Terra, siap. Sosok yang menjulang tinggi gemetar dan berkata, bukannya orang-orang kita tidak berhubungan dengan pemimpin klan kosong, tetapi berita kembali bahwa wilayah klandestin dari klan binatang buas kuno di seluruh ruang telah benar-benar runtuh. Tidak ada ruang kuno binatang buas yang hidup di dalamnya selamat, dan semuanya telah menghilang. Orang-orang kita tahu bahwa ada atmosfer surga yang jatuh di ruang alam rahasia yang hancur ork, itu sudah berakhir. Binatang luar angkasa kuno, apakah sudah berakhir? Nenek moyang tua Iblis Yuan terkejut. Dia bahkan menghancurkan tempat rahasia kelompok etnis tersebut. Apakah ini dimusnahkan? Dan apa? Wei Yuan, kamu melihat sosok Wei Yuan, apakah kamu marah? Apa yang tidak bisa dikatakan dalam satu kata? Terlebih lagi, berita dari depan sepertinya samar-samar melihat bahwa orang kuat yang menerobos wilayah binatang purba di luar angkasa telah pergi. Tampaknya mereka adalah penguasa Teran. Masih ada gambarnya di sini. Sosok yang menjulang tinggi itu dengan cepat mengirim gambar ke leluhur Iblis Yuan. Ini adalah karya ilahi. Leluhur Iblis Yuan melihat gambar itu, matanya tiba-tiba menjadi ganas. Terlalu akrab. Nafas orang itu. Dia terlalu akrab. Selain itu, sosok di sekitar Dewa Tianzun sangat familiar, dan mereka sebenarnya adalah wakil ketua Aula tingkat Tianzun. Dan, melihat debu Qin di sekitar pekerja ilahi Tianzun, hati Yuan Mo Laozu benar-benar tenggelam. Dewa Tuhan, sosok yang menjulang tinggi itu tidak bisa menahan diri untuk menjadi tumpul. Bukankah dia berlatih di tempat lain? Saya mengerti. Dari leluhur Iblis Yuan, roh jahat tak terbatas menyebar. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mencubit jarinya dan meraung. Ki jahat yang mengerikan mengalir melalui langit dan bumi dalam sekejap. Sepertinya dia telah menembus sungai panjang takdir dan menghitung sesuatu. Saat berikutnya, sulit, terlalu keras. Nenek moyang tua dari setan Yuan terkejut dan marah. Kali ini, aku melakukannya. Dalam benak leluhur Iblis Yuan, informasi bergulir terungkap, dan kekuatan takdir mengalir. Dia mengerti banyak hal dalam sekejap. Dia awalnya adalah orang kuat paling terkemuka. Dia bahkan menyentuh dunia itu. Mengapa Siu begitu mengerikan? Itu dapat ditelusuri kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Pada awalnya, dia ditipu. Saat ini, dia mempelajari informasi dan melihat gambar ini. Dalam pikirannya, dia menjadi jelas. Wajahnya menjadi semakin jelek, ganas dan gila.
Leluhur ini, sosok yang menjulang tinggi itu benar-benar membosankan. Apa yang benar-benar dipahami oleh leluhur? Mengapa nafas begitu tidak stabil? Aduh, aku benci itu. Puff, nenek moyang tua iblis Yuan menyemburkan darah dan meraung di tempat.